kemudian baru nanti terakhir Pak Paulinus dan Bu Khairunisa. Bu Khairunisa masih ada ya? Aman ya Bu Khairunisa ya? Aman Bu, aman Bu, siap Bu. Oke, silakan Sudah mulai Kak stabil Sawandi. Bu. Iya. Terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Baik Bapak. Luar biasa. Baik, Bapak. Alhamdulillah, dan tidak lupa bosannya Bapak ingatkan, mengingat kita sekarang masih dalam wabah pandemi COVID-19, agar anak-anak senantiasa selalu pakai masker ketika keluar dari rumah, kemudian hindari kerumunan atau jaga jarak, dan juga rajin cuci tangan. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Kami persilahkan nih kepada anak Bapak, ya Ketua Kelas, Pak. Tolong Muhammad Ali ya selaku ketua kelas untuk dipimpin doa di dalam acara. Silahkan Muhammad Ali. Teman-teman semua, untuk keberkatan kita sebelum kita memulai dengan pelajaran yang Bapak berikan, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Muhammad Ali ya. Mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita nanti diberkati dan lancar tentunya. Baik, untuk kehadiran anak-anak silahkan isi di chat yang sudah disediakan. Dan tadi orang tua dari Abdul Rauf telepon Bapak katanya lagi sakit. Jadi ini yang hadir silahkan diisi kehadirannya di kolom chat yang disediakan di Google Meet untuk terekam sendiri nantinya ya. Silahkan diisi namanya. Dan selanjutnya anak-anak sebelum mulai pembelajaran Bapak ingin tanyakan dulu ini kepada anak-anak apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tolong Nisa-nya, pilihan dijawab Nisa. Pendidikan seks menular, Pak. Iya, pembelajaran sebelumnya kita mempelajari pendidikan seksual menular. Apa-apa saja ini jenis-jenisnya pendidikan seks menular ini? Tolong, Rija, tolong dijawab Rija. HIP, Pak. Iya, HIP. Iya. Iya. Gonore, Pak. Ya, bagus sekali. Ternyata masih diingat anak-anak ya. Itu pembelajaran kita sebelumnya, tentu akan terus dipelajari, mohon anak-anak ya, agar tidak lupa. Dan selanjutnya anak-anak pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sepak bola. Tepatnya itu di strategi pertahanan dan penyerangan. Tujuannya di sini kita mempelajari itu agar mengerti bagaimana strategi pertahanan dan penyerangan sepak bola, dan juga nanti bisa merancang pola pertahanan dan juga pola penyerangan dalam sepak bola. Jadi seperti anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bagi kelompok seperti biasa, dan nantinya setelah Bapak presentasikan video dan juga PPT yang Bapak sampaikan nanti, tolong diamati, siapkan alat tulis bersama kelompoknya, dan dianalisa apa masalah yang muncul dari tayangan pembelajaran Bapak nantinya. Baik, sambil Bapak siapkan bahannya, ini Bapak mau tanya dulu, ini tentang sepak bola. Sarhan. Iya Pak. Iya, Sarhan sering nonton sepak bola? Sering Pak, saya hobi sepak bola Pak. Iya, bagus. Sarhan, apa klub sepak bola yang Sarhan tahu? Barcelona, Iya. Juventus, Madrid, Chelsea, Manchester United, banyak Pak. Kalau di Indonesia ini Arema Malang. Iya, ya bagus Sarhan. Selanjutnya Sarhan, siapa penyerang favorit Sarhan? Messi Pak, Messi Iya, Suarez. Kalau di Indonesia Pak, Bambang Pamungkas itu Pak, mengeri kali itu Pak. Ya, bagus. Ya, selanjutnya pertanyaan Bapak ini sebelum kita mulai. Salman,
Kalau Hadir, pemain bertahan favoritnya itu siapa, Salman? Ada beberapa Pak, dari Spanyol, ada Sergio Ramos, Iya. Carlos Puyol, dan kalau dari Indonesia saya sukanya Hansamo Yama Pranata, Bapak. Iya, bagus sekali. Itu pemain-pemain bertahan ya. Selanjutnya, Salman, apa sih tugas penyerang dalam sepak bola itu? Wah, jelas mencetak gol dong, Bapak. Ya, bagus mencetak gol. Ya, terakhir ini sebelum kita mulai, Ali ya, Ali tolong dijawab nih. Apa sih tugas pemain bertahan dalam sepak bola itu? Mencegah kebobolan, Pak, supaya bola tidak masuk ke gawang, Pak. Iya, benar sekali. Baik, anak-anak, sebelum Bapak mulai ini Bapak tanyakan, nampakkah PTT-nya? Nampak Iya, Pak, Pak. nampak. Kelihatan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Di dalam sepak bola itu, ada dua strategi, yaitu strategi penyerangan dan strategi pertahanan. Ya, seperti itu. Jadi sebelum memulai, tolong siapkan alat tulisnya. Ini ada satu video yang Bapak tayangkan dan diamati ya, diamati. Tolong di-mute semua agar terdengar jelas. Mas Ril di mute. Nggak ada suaranya, Pak. Ada suaranya, Nana? Nggak Ada, kedengeran. Pak. Nggak ada, Pak. Suaranya. Ya, ini contoh untuk pola serangan tersusun ya. Kita coba perhatikan videonya. Iya, ini ada gol. Dan di sini dalam gerakan pola tersusun ini, pemain tetap pada posisinya. Menyerang, tapi tetap pada posisinya. Ya, yang kedua, pola serangan dengan menghadapi pertahanan lawan yang rapat. Dan ini tentu harus dilakukan melalui skill pribadi, skill yang tinggi atau umpan crossing ya dari sisi kiri atau kanan lapangan untuk mengecoh pertahanan lawan seperti itu. Ini videonya anak-anak, ya ada crossing karena pertahanannya rapat, ada sampai 6 pemain lawan di kotak penalti. Jadi salah satu caranya ialah dengan melakukan crossing untuk membongkar pertahanan lawan yang rapat tersebut. Selanjutnya yang ketiga ialah pola penyerangan untuk memanfaatkan ruang yang kosong. Ya, jadi di sini para pemain akan mencari ruang yang kosong untuk mengecoh pertahanan lawan agar bisa mencetak gol ke gawang lawan. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya untuk pertahanan ada 3 pola juga. Yang pertama itu ada man to man marking, zone marking atau pertahanan daerah. Di sini para pemain bertahan itu hanya menjaga beberapa daerah yang dianggap urgent ketika diserang. Salah satu contohnya di depan kotak penalti. Nah, jadi daerah tertentu saja yang dijaga. Nah, ini contohnya ada pemain back yang merah ini hanya menjaga daerah di depan gawangnya. Ya berhasil dihalau seperti itu. Ini zona marking ya, zona marking menjaga daerah tertentu. Oke, ini kemudian yang kedua ada pola pertahanan man to man marking atau 1 lawan 1. Di sini setiap pemain itu ditugaskan menjaga 1 pemain lawan atau menjaga pemain lawan yang terdekat dari dia dengan cara melakukan pressing. Ya, man to man marking. Ingat ya, diingat. Ini ada videonya ketika bola ketika diserang, ya ini pemainnya langsung lakukan pressing 1 per 1 ya. Pemain terdekat lakukan pressing. Untuk lebih jelas, setelah ini akan diulang videonya dengan sedikit slow motion.
Ya, ini pressing, dilakukan pressing 1 lawan 1. Ketika bolanya diumpan, pemain terdekat yang melakukan pressing. Ya, pemain terdekat. Ini disebut pertahanan 1 lawan 1 atau man to man marking. Dan selanjutnya kita tunggu videonya habis, masih pressing. Ya, pemain terdekat menjaga lawan. Ya, selanjutnya adalah kombinasi antara pertahanan daerah tadi atau zona marking dengan man to man. Nah, jadi di sini terkadang dalam sepak bola modern itu ada yang menjaga daerah tertentu di depan gawang, ada juga yang di depan itu 1 lawan 1 menjaga 1-1. Demikian penjelasan dari Bapak. Kemudian ini ada sedikit gambar ya untuk diingat, ini sepak bola. Yang pertama ada pola penyerangan, yang kedua ada pola pertahanan. Dalam pola penyerangan ada pola gerakan tersusun, ada pola menghadapi pertahanan rapat, dan ada pola mencari ruang kosong. Ada pola untuk pertahanan, ada pola pertahanan 1 lawan 1, ada pola pertahanan wilayah, dan ada perpaduan dari keduanya. Ya, untuk pola penyerangan tersusun disebut juga dengan free role play. Ya, ini contohnya masing-masing pemain pada posisinya, itu yang disebut dengan pola gerakan tersusun, tidak berpindah dari posisinya. Untuk pola penyerangan menghadapi pertahanan lapat, seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, itu alternatifnya adalah dengan skill tinggi atau dengan memanfaatkan umpan sayap atau crossing. Ini rapat sekali pertahanannya, jadi harus skill tinggi yang dikeluarkan oleh pemain di tengah ini. Kemudian pola penyerangan mencari ruang kosong. Ya, ini lihat pemain merah ini berlari mencari ruang kosong untuk mengecoh pertahanan lawan. Selanjutnya untuk pertahanan, yang pertama man to man tadi 1 lawan 1 yang di video tadi. Nah, ini dia. Ketika nomor 5 ini menghalau nomor 11, 4 ini akan kosong, akan ada pemain yang terdekat ke arah sana yaitu nomor 2. Sisanya 10 mengawal 10, 6 mengawal 6. Masing-masing 1 melawan 1. Selanjutnya pola pertahanan wilayah atau zona marking. Nah, ini lihat hanya menjaga di daerah tertentu saja pemain merah ini, tidak menjaga 1 persatu. Dan yang terakhir pola pertahanan perpaduan. Baik anak-anak, sepak bola itu menjanjikan ya, menjanjikan asal kita mau tekun, sangat menjanjikan. Banyak sekali orang-orang yang sukses dari sepak bola. Dan sekarang ini terlebih sepak bola itu menjadi sangat populer dan menjadi sumber penghasilan. Jadi jangan setengah-setengah kalau mau belajar sepak bola. Baik, terima kasih anak-anak. Semangat belajar untuk anak-anak Bapak. Baik, untuk selanjutnya setelah anak-anak Bapak memperhatikan pemaparan Bapak tadi, selanjutnya seperti yang Bapak instruksikan tadi, ini pembagian kelompok tanya sudah tadi, tolong diamati dan munculkan masalah yang kalian hadapi dari PTT atau video Bapak tadi yang Bapak tayangkan. Mungkin yang pertama sekali ini untuk kelompok Sabrina dulu ya, kelompok Sabrina. Ada nggak masalah yang dihadapi tadi? Iya Pak. Apa dalam permainan sepak bola penyerang bisa bertahan dan pemain bertahan bisa mencetak gol? Oh iya, bagus sekali ya itu masalahnya. Apakah dalam sepak bola pemain penyerang itu bisa bertahan dan pemain bertahan itu bisa mencetak gol seperti itu? Mungkin ini ada yang bisa menjawab. Coba yang ada dari tadi ya, Mas Ril, coba ada nggak bisa menjawab? Apakah pemain bertahan itu bisa menjadi penyerang dan pemain penyerang itu bisa mencetak gol? Amat menjadi pemain bertahan, penyerang itu, dan pemain bertahan bisa mencetak gol atau menyerang? Mulai bermain sepak bola bisa Bapak. Bisa.
Ya, alasannya kenapa? Biasanya Bapak saya lihat pemain bertahan itu mencetak gol pada saat bola-bola mati Bapak. Iya. Bisa dengan penjuru, dengan bebas, begitu Bapak. Iya, benar. Jadi sudah jelas Sabrina dari jawaban dari Mas Rio tadi, atau ada yang ingin menambahkan anak-anak Bapak nih? Ada? Nggak ada, Pak. Enggak. Sabrina bagaimana? Siap Pak, jelas. Iya, jadi bisa pemain bertahan itu tidak melulu harus bertahan, namun tugas utamanya adalah menjaga pertahanan. Begitu juga dengan penyerang, tidak melulu harus di depan, ketika saat-saat tertentu dia harus membantu pertahanan. Jadi itu satu masalah yang dimunculkan dari kelompok Sabrina. Untuk yang lain, silahkan diskusikan terus masalah-masalah yang muncul dan nanti kita jadikan bahan diskusi kita seperti itu. Baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ialah bahwa dalam sepak bola itu, atau sebelumnya ada yang ingin menyimpulkan ini, sebelum Bapak simpulkan nih, silahkan, akan diberi reward ini, akan diberi hadiah, nilainya tinggi, seperti itu. Jika ingin menyimpulkan, silahkan Sulaiman mungkin. Saya Pak? Ya. Boleh Pak. Jadi menurut saya intinya di dalam sepak bola itu adalah kerjasama tim yang baik, tidak saling menyalahkan, disiplin, ya untuk memperoleh kemenangan Bapak. Iya, bagus sekali. Ada yang lain anak-anak? Oke, kalau tidak Bapak simpulkan, selain dari jawaban dari teman kita Salman tadi sudah sangat bagus. Tentu harus ada kerjasama ya dalam sepak bola. Namun dalam kesimpulan pembelajaran kita kali ini ialah ada dua dalam sepak bola itu, ada yang namanya strategi penyerangan dan juga strategi pertahanan. Dalam penyerangan ada 3 juga jenisnya, ya, penyerangan dengan pola gerak tersusun, pola menghadapi pertahanan lawan yang rapat, ya, kemudian pola mencari ruang kosong, itu dalam penyerangan. Dalam pertahanan ada 3 juga, ya. Yang pertama itu menjaga daerah tertentu atau zone marking, man-to-man marking. Yang kedua, 1 lawan 1. Dan yang ketiga itu adalah kombinasi antara zone marking dan man-to-man marking. Itu kesimpulannya. Baik anak-anak, selanjutnya anak-anak silahkan cari bahan lain, referensi lain ya di rumah nanti. Bisa itu surat kabar, pertandingan sepak bola dan lainnya untuk menambah pengetahuan tentang sepak bola ini. Seperti itu. Dan sebelum Bapak akhiri, ini ada tugas ya, dan tolong dikirim. Nampak anak-anak tugasnya? Nampak Pak. Iya, ini untuk nilai pengetahuan kita ya. Ini untuk anak-anak saya silahkan dijawab dan nanti dikirim ke email Bapak setelah dijawab ya. Nanti ini Siap, sudah Pak, Bapak kirim, ya. Ini sudah Bapak kirim soal-soal ini KKBD ini ke grup WA kita ya, di grup WA Penjas kelas 12. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Ya, ini untuk praktek juga ada di sini untuk merancang satu pertahanan dan penyerangan. Baik. Selanjutnya anak-anakku, untuk sebelum menutup pertemuan kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Tidak, ya. Jadi sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan terlebih dahulu untuk minggu depan kita masuk pembelajaran renang. Ya, pembelajaran renang. Jadi tolong dibaca-baca di rumah, ya, dicari bahan tentang renang sehingga minggu depan kita langsung belajar. Sudah banyak bahan diskusinya. Jangan lupa juga bawa pakaian penjasnya minggu depan. Oke, ya Pak. Untuk
menutup pertemuan kita, Bapak silahkan ini kepada Ketua kelas kembali untuk memimpin doa penutup. Silahkan Muhammad Ali. Oke kawan-kawan semua, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah sudah kita belajar hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Sekali lagi patuhi protokol kesehatan ya. Hindari kerumunan, jaga jarak, dan selalu pakai masker ketika keluar rumah, dan rajin cuci tangan. Baik anak-anak, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sawandi atas pesannya. Mari kita berikan aplaus. Pak Sawandi. Baik, silakan Pak Hamdani memberikan tanggapan dan masukan. Oke, terima kasih Bu Tuti. Terima kasih kepada Pak Sawandi yang telah Pak Paulinus boleh siap-siap terus ya. Yang telah mengajar mengenai materi sepak bola, yaitu tentang pertahanan dan menyerang. Di sini secara keseluruhan sudah sangat bagus dari kerangka-kerangka FFP-nya sudah terpenuhi semua. Cuma ada sedikit masukan tadi di pendahuluan, kalau bisa motivasi anak-anak itu di pendahuluan. Bagaimana kita memotivasi anak-anak supaya proses sepak bola yang kita ajarkan itu anak-anak termotivasi seperti Pak Sawan dikaitkan tadi. Siapa pemain bertahan, siapa pemain menyerang, habis itu prestasinya. Kita ceritakan sedikit mengenai prestasi pemain-pemain sepak bola yang memang berada di Indonesia sendiri ataupun yang di luar negeri, yang memang dia betul-betul sepak bola itu sudah menjadi bisnis, sudah menjadi ladang untuk ininya. Jadi bukan sekedar jadi guru aja yang bisa menghasilkan, tetapi profesi lain juga sangat menjanjikan, malah sangat-sangat luar biasa. Kita motivasilah yang ini ya, yang bagus-bagus yang ininya. Baik, Pak. Itu di pendahuluan. Yang kedua, mungkin di kegiatan ini tadi udah ada videonya, mungkin lebih di ininya lagi, lebih diperbanyak lagi mengenai mengidentifikasi masalah. Karena kan di sini kita mengajar baik itu SD, SMP ataupun SMA, kalau permainan sepak bola itu pengetahuan anak perempuan dengan anak laki itu berbeda. Berbeda ininya, dan di saat dia melakukan keterampilan pun di lapangan nanti juga berbeda. Umumnya anak perempuan itu merasa bosan, merasa permainan sepak bola itu tidak penting bagi dia. Persepsinya masih begitu, jadi harus kita ceritakan sedikit mengenai manfaatnya dan permasalahannya di ininya. Berarti kalau memang anak perempuan di sini kan kita harus jelaskan juga, di sini kan bukan menuntut prestasi dalam ininya, dalam proses pembelajaran. Berarti di sini kita harus tekankan dulu kepada anak perempuan ininya bahwa di sini dalam pengetahuan paling enggak kita harus mengetahui apa sih sepak bola itu, tentang kaitannya dengan materi yang kita ajarkan. Karena di semua tempat, bukan di Aceh aja, mungkin di seluruh tempat, perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu agak sedikit berbeda dalam ininya, baik itu di prakteknya, di keterampilannya. Jadi kita harus mengarahkan dulu, harus memotivasi dia, harus mengarahkan bahwa di setiap pembelajaran itu ada istilahnya yang tujuannya, walaupun ini secara teori, dan kita harus tahu, dan di saat nanti kita melakukan prakteknya juga kita harus bisa membuat siswa kita baik laki-laki dan perempuan itu supaya kesejahteraan jasmaninya
meningkat. Itu dari saya, mungkin Pak Sawandi sekedar masukan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Tuti. Terima kasih Pak Hamdani masukannya. Pak Salwandi, dari saya itu tadi saya lupa menanyakan, Bapak ini proses pembelajarannya mau Bapak laksanakan secara daring atau luring? Ini daring Bu, untuk ini bahan RPP-nya juga daring kemarin. Oh, bahan RPP daring ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang lain juga, jika memang ini daring, kemudian kan kita ini kan penyampaian materi. Nah, istilah setelah menyampaikan materi pasti ada prakteknya, ya. Nah, setelah nanti Bapak di akhir materi penjelasan materi disampaikan instruksi. Setelah ini kita akan melakukan praktek. Tadi kan Pak Salwandi tadi di akhir ada menyampaikan materi selanjutnya. Sedangkan materi ini apakah cukup mereka cuma di sekedar materi aja, ada prakteknya lagi kah? Nah, itu juga disampaikan. Tadi juga saya lupa menyampaikan ke Pak yang lainnya juga seperti itu. Tidak terlepas dari teori saja, kan kita prakteknya. Nah, mau Bapak ini praktek secara daring atau secara luring, nah itu disampaikan di akhir pemberian materinya. Jadi, lanjutan materinya nanti disampaikan kembali, ya. Jadi tadi lupa saya sampaikan, baru ingat sekarang. Nah, itu juga diinstruksikan kembali sebelum masuk ke materi selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, walaupun nanti Bapak Ibu ini mengajar daring ataupun luring. Kalau ini luring berarti anak-anak setelah Bapak sampaikan materi ini kita langsung ke lapangan ya. Kita melakukan praktek apa yang telah dari materi kita pelajari. Nah, jadi itu walaupun setelah itu habis, tapi ada kelanjutan prakteknya. Begitu Bapak Ibu ya. Sekian mungkin dari saya Pak Salwandi. Oke, kita lanjutkan ke Pak